Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Surya Andika dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir manajemen strategi. Jadi di sini kelompok kami membuat sebuah platform rental outdoor. Jadi platform e-commerce ini yaitu menyewakan perlengkapan outdoor yang dianalisis dan formulasi strategi bisnis. Yang pertama itu profil perusahaan kami, yaitu sebuah platform e-commerce yang menghadirkan solusi penyewaan perlengkapan outdoor secara online yang dirancang untuk menjawab kebutuhan petualang modern di Indonesia. Kemudian logo kami yaitu logo gunung Explorer, yang dimana melambangkan semangat petualang, ketangguhan, dan tekad untuk mencapai puncak tujuan. Bentuknya mencerminkan keberanian dalam mengeksplorasi tantangan serta komitmen untuk terus berkembang. Kemudian produk dan jasa kami yaitu penyewaan tenda, sleeping bag, kompor portable, kursi lipat, jaket, dan sepatu gunung yang dilengkapi dengan layanan antar jemput barang. Kemudian layanan antar jemput dengan pelanggan dapat memesan secara online dan barang diantar langsung ke lokasi, yaitu memberikan kenyamanan maksimal tanpa perlu pick up. Kemudian latar belakang mengapa kami membuat rental outdoor ini. Permasalahan yang pertama yaitu harga perlengkapan outdoor relatif mahal sehingga kurang ekonomis untuk pengguna sesekali. Kemudian proses rental yang masih dilakukan secara offline sehingga pelanggan harus datang langsung untuk memesan dan mengembalikan barang. Kemudian sulit mengetahui ketersediaan dan kondisi alat sebelum datang ke lokasi rental. Kemudian belum adanya jaminan kualitas karena minimnya sistem review dan atau rating dari penyewa sebelumnya, dan pelanggan sering harus mencari perlengkapan di beberapa tempat karena koleksi rental yang kurang lengkap. Kemudian ide bisnis atau solusi yang kami berikan yaitu sistem pemesanan bisa secara online melalui website atau aplikasi. Kemudian harga sewa lebih terjangkau dibandingkan membeli perlengkapan baru. Kemudian menyediakan koleksi alat outdoor yang lengkap dalam satu platform. Kemudian layanan antar jemput barang untuk memberikan kemudahan pada pelanggan. Dan fitur review dan rating untuk menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian apa visi misi dan core values kami? Yaitu visi kami menjadikan platform e-commerce terbaik di Indonesia untuk penyewaan perlengkapan outdoor yang mudah, terpercaya, dan terjangkau. Kemudian visi kami itu memberikan layanan penyewaan perlengkapan outdoor online dengan sistem sederhana, kemudian harga yang bersaing dan kualitas produk yang terjamin. Kemudian core values kami yaitu ada 5. Yang pertama kepraktisan, kemudian keterpercayaan, kemudian keterjangkauan, kemudian kelengkapan, dan inovasi. Analisis lingkungan eksternal kami memakai analisis PESTEL, di mana analisis ini mengevaluasi 6 faktor makro yang membentuk landscape strategis rental outdoor, dari kebijakan pemerintah hingga regulasi perlindungan konsumen. Setiap dimensi peluang maupun tantangan dipetakan untuk merumuskan respons strategis yang adaptif dan berkelanjutan. Yang dimana PESTEL itu political, economic, social, technologic, environmental, dan legal. Kemudian analisis industrinya yaitu 5 force Porter, di mana model Porter menunjukkan intensitas persaingan yang tinggi di sisi pendatang baru, pelanggan, dan kompetisi langsung. Strategi diferensiasi melalui layanan digital dan antar jemput menjadi kunci bertahan. Sementara itu, tekanan dari substitusi dan pemasok berada di tingkat sedang sehingga dapat dikelola dengan kemitraan strategis dan
substitusinya pembeli alat pribadi atau meminjam dari teman menjadi alternatif. Dan daya tawar pemasok itu tergantungan pada supplier alat outdoor untuk stok barang. Kemudian daya tawar untuk pelanggan itu banyak pilihan rental konvensional dan sensitif terhadap harga sewa. Dan yang terakhir, persaingan industri dengan kompetisi yang ketat dengan rental outdoor fisik yang sudah berdiri lama. Kemudian analisis internal dan eksternal, yang dimana ada core competence dengan yaitu layanan rental outdoor online dengan sistem antarjemput yang praktis dan lengkap, berfungsi sebagai one stop solution bagi para petualang. Kemudian VRIO, yaitu keunggulan bernilai valuable dan jarang, namun belum sepenuhnya sulit ditiru, dengan keunggulan kompetitif bersifat sementara. Eksternalnya yaitu peluang, yang dimana kerjasama komunitas pendaki dan event organizer, ekspansi ke wilayah wisata alam baru, serta integrasi fitur review untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian ancamannya yaitu kompetitor baru bermodal besar, cuaca ekstrem menurunkan minat aktivitas outdoor, serta kenaikan harga alat dari supplier yang sulit diprediksi. Kemudian evaluasi strategis atau matriks IFE dan EFE, dengan skor evaluasi faktor internal dan eksternal menentukan posisi strategis bisnis pada tahap awal pengembangan. Jadi aplikasi kami mendapatkan skor IFE yaitu sekitar 2,75. Jadi dimana itu di atas titik tengah, yang titik tengahnya itu 2,5. Jadi posisi internal relatif cukup kuat, terutama pada sistem layanan online dan terjemput. Kemudian skor EFE-nya itu 2,70, yang dimana cukup responsif terhadap peluang eksternal meski tetap perlu waspada pada pesaing dan ketergantungan supplier. Titik tengahnya itu rata-rata acuan kedua skor berada tepat di angka 25, dengan batas antara posisi lemah dan kuat. Kemudian analisis SWOT. SWOT yaitu menyandingkan kekuatan internal dengan peluang eksternal serta mengungkap kelemahan dan ancaman yang perlu dimitigasi. Hasil sintetis ini bisa menjadi dasar untuk merumuskan 4 jenis strategi SO, WO, ST, dan DT yang akan menentukan arah langkah perusahaan ke depannya. Jadi strength kami itu yang pertama platform online praktis, kemudian layanan antarjemput, 3 koleksi alat lengkap, keempat tim yang multi skill, dan sistem review dan rating. Weakness-nya yaitu modal yang terbatas, brand yang belum dikenal, kemudian ketergantungan dengan supplier, kemudian risiko kerusakan barang, dan kapasitas pengiriman terbatas. Kemudian opportunities yaitu tren wisata alam meningkat, pertumbuhan e-commerce, komunitas outdoor yang aktif, peluang kerja sama dengan IO, dan infrastruktur digital berkembang. Tetapi threats-nya yaitu kompetitor mudah meniru, rental konvensional berbiaya rendah, risiko musim dan atau cuaca, regulasi baru, dan volatilitas harga alat. Kemudian formula strategi SWOT kami itu 4 kuadran strategis yang menerjemahkan analisis SWOT menjadi rencana aksi konkret untuk rental outdoor. SO, yang dimana ekspansi pemasaran digital berbasis konten outdoor dengan kolaborasi komunitas outdoor di Instagram atau TikTok untuk memperluas jangkauan organik. Kemudian WO yaitu model konsinyasi atau revenue sharing dengan supplier dengan membangun brand awareness lewat sponsorship dan influencer outdoor. Kemudian ST memperkuat layanan antarjemput dan UX aplikasi sebagai diferensiasi, yaitu kampanye atau sewa lebih pintar
versus rental konvensional. Dan terakhir WT, yaitu daftar stok prioritas berbasis data permintaan. SOP sewa dengan deposit dan asuransi barang sederhana untuk mitigasi risiko. Kemudian generik strategi porter, strategi terpilih yaitu differentiation. Alasannya yaitu rental kami menerapkan strategi diferensiasi dengan menghadirkan sistem pemesanan online yang praktis serta layanan antar jemput untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan. Setelah strategi ini menciptakan nilai tambah yang membedakan perusahaan dari kompetitor dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat, nyaman, dan efisien. Dengan fokus kami yaitu memberikan user experience yang nyaman melalui proses pemesanan yang mudah, cepat, dan layanan yang terintegrasi dengan konsep one stop solution. Jadi nilai tambahnya itu bisa menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing yang hanya mengandalkan strategi perang harga. Kemudian unsold matrixnya ada 4, yaitu market penetration dengan meningkatkan jumlah pengguna pada pasar existing melalui promosi digital dan diskon pengguna baru. Yang kedua, market development, yaitu ekspansi layanan ke wilayah wisata alam baru serta menyasar segmen event organizer. Yang ketiga, product development, yaitu dengan menambah koleksi alat outdoor hingga 100 macam dan mengembangkan fitur review rate atau rating produk. Dan yang terakhir, diversification, yaitu potensi jangka panjang, paket wisata atau trip outdoor atau kemitraan dengan penyedia jasa pemandu atau yang biasa disebut guide. Kemudian blue ocean strategi, ada 2, yaitu red ocean dan blue ocean. Red ocean yaitu rental konvensional, kemudian harus datang ke toko fisik, kemudian ketersediaan alat yang terbatas, dan kompetisi berfokus pada perang harga. Kemudian blue ocean-nya itu yang pertama, layanan sepenuhnya online, sistem bisa antar jemput, dan review dan yang terakhir review dan rating jaminan kualitas. Eliminate-nya yaitu kebutuhan datang ke toko fisik. Kemudian reduce-nya itu biaya kepemilikan alat outdoor pribadi yang mahal. Raise yaitu kepraktisan proses booking online dan kualitas layanan antar jemput. Dan yang terakhir grade, yaitu sistem review dan rating produk sebagai jaminan kualitas alat yang disewakan. Kemudian tujuan strategis 3 tahun kami yaitu 50.000 pengguna aktif, kemudian 300 lebih jenis alat outdoor, kemudian 1,5 miliar per tahun untuk pendapatan, kemudian menjalin kerjasama dengan 20 mitra, dan yang terakhir melakukan ekspansi ke 5 wilayah wisata. Kemudian tabel KPI yaitu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan pengguna atau jumlah user aktif dengan mengukur pertumbuhan jumlah pengguna aktif bulanan dengan target tahun pertama yaitu 50% dari baseline, kemudian tahun kedua 50% dari tahun pertama, kemudian tahun ketiga yaitu target 50% dari tahun kedua. Kemudian pendapatan atau revenue per tahun dengan mengukur total pendapatan tahunan perusahaan, yang dimana target tahun pertama yaitu 500 juta, kemudian naik ke 900 juta, dan yang tahun ketiga yaitu 1,5 miliar. Kemudian kepuasan pelanggan atau rating aplikasi dan ulasan dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan rating aplikasi dan ulasan. Nah, dengan target tahun pertama yaitu 4,2 dari 5,0, kemudian naik menjadi 4,3 dari 5,0, dan tahun ketiga naik dari 4,5 jadi 4,5
jenis, dan tahun ketiga naik menjadi 300 jenis. Kemudian yang terakhir, kemitraan atau jumlah kerjasama dengan komunitas atau IO, yang dimana mengukur jumlah kerjasama aktif dengan komunitas atau event organizer. Dengan target tahun pertama yaitu 8 mitra, kemudian tahun kedua menjadi 14 mitra, dan tahun ketiga menjadi 20 mitra. Kemudian roadmap implementasi, yaitu tahun pertama dengan pengembangan produk, yang dimana pertama kami meluncurkan aplikasi dan website dengan mengumpulkan 100 jenis alat dalam 6 bulan. Kemudian membangun sistem booking, pembayaran, dan antar jemput, dan mempromosikan digital untuk 50% pengguna. Kemudian tahun kedua, ekspansi pasar, yang dimana memperluas layanan ke wilayah wisata alam, kemudian menjalin kerjasama dengan komunitas atau IO, dan meningkatkan kapasitas operasional dan jaringan supplier. Kemudian tahun ketiga yaitu diversifikasi layanan dengan mengeksplorasi layanan tambahan seperti paket road trip outdoor, kemudian memperkuat brand lewat review dan loyalitas pelanggan, dan evaluasi peluang diversifikasi sesuai Ansoff Matrix. Kemudian kesimpulan atau rekomendasi strategi kami, yaitu bisnis kami memiliki potensial keberhasilan yang kuat karena didukung oleh tren positif aktivitas alam terbuka serta transaksi digital yang bisa dibuktikan dengan skor IFE dan EFE di atas titik tengah, target pasar yang jelas, serta tujuan strategis yang realistis. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, langkah rekomendasi utama yang harus diambil adalah memperkuat keunggulan kompetitif secara berkelanjutan melalui inovasi dan branding. Strategi prioritas yang perlu segera dieksekusi yaitu penguatan diferensiasi layanan yang berfokus penuh pada kepraktisan sistem online dan keandalan layanan antar jemput guna membedakan diri dari kompetitor konvensional. Kemudian penetrasi pasar yang tepat sasaran, yaitu dengan membidik secara agresif segmen potensial yaitu Gen Z, milenial, dan keluarga muda. Dan yang terakhir, pengembangan dan kemitraan dengan melakukan pengembangan produk secara bertahap serta membangun kemitraan strategis dengan komunitas alam terbuka dan pihak supplier. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.